kemewahan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat mewarnai kebahagiaan semua orang. Hari demi hari, dijalani oleh setiap individu. Disinilah kita melihat bagaimana pandangan dapat mengubah hidup seseorang. Masker juga harus yang benar, jangan asal-asalan. Karena jika kita asal-asalan, kita akan menghilangkan tujuan utama menggunakan masker itu sendiri. Setiap pilihan, pendapat, pemikiran, semuanya mengarah pada bagaimana pandangan seseorang itu terbentuk. Inilah Nadia, seorang selebgram yang tengah viral. Dalam video edukasinya, Nadia mengajarkan kepada kita untuk tidak mengabaikan penggunaan masker yang tepat di masa pandemi saat ini. Bukanlah suatu hal yang baru, apabila seorang selebgram menjadi tontonan rutin bagi pengguna media sosial. Meskipun terkesan biasa saja, namun apabila konten tersebut terkenal, maka setiap videonya tentu tidak luput dari serbuan netizen. Bisa lepaskan masker hanya saat makan dan minum. Dan kalau bisa, usahakan juga untuk tidak dilakukan di tempat ramai. Begitu aja ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa terus pakai masker di tempat ramai. Kehidupan seorang selebgram sebagai siswa SMA menjadi hal yang cukup menarik bagi para pengikut selebgram tersebut. Nadia ini tentu cukup populer di sekolahnya, karena dikenal sebagai selebgram atau artis di media sosial. Di tengah aktivitas sekolah online-nya, sejenak Nadia berpikir bahwa sekolah offline jauh lebih menyenangkan dan menyimpan banyak memori dibandingkan kegiatan sekolah online. Kangen masa dulu. Pertemanannya di sekolah begitu mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah relasi dimanapun kita berada. Dan cara sederhana, namun menimbulkan sebuah tawa dan rasa bahagia yang membawa kedamaian hati bagi masing-masing individu. Tidakkah kenangan seperti ini yang membuat kita rindu akan sekolah? Kerja kelompok di waktu pembelajaran yang kini menjadi kebiasaan setiap siswa, bukankah saat ini menjadi hal yang sangat berharga? Mengingat seluruh kegiatan sekolah saat ini hanya dilalui melalui internet. Bahkan pada sekolah offline, sebuah camilan dapat menjadi bahan hiburan bagi kita semua. Kita juga akan rindu dengan teman yang menjadi pembawa suasana saat kita bersekolah. Udah habis. Oke lah. Coba sampai. Teman sekelas Nadia, Arnold, tak meminta balasan berupa promosi demi kewajiban akunnya. Semua terjadi karena Arnold tak bagi camilan kepada Nadia. Segera, Nadia pun melaksanakan permintaan Arnold. Meskipun Arnold melakukan sindiran dari Adela mengenai perilakunya itu. Jangan lupa follow ya guys. Ngajak temanku ketemuan Setelah mengingat kenangannya di sekolah, Nadia melanjutkan kegiatannya bermain gadget. Rasa rindu yang tak dapat dibendung membuat Nadia ingin melakukan pertemuan dengan teman-temannya di sebuah mall. Nadia pun mulai menghubungi temannya melalui obrolan grup. Perasaan semangat dan bahagia turut dirasakan oleh Nadia. Selain ajakan pertemuan, candaan serta penyajian mengisi obrolan grup tersebut. Antusias yang ditunjukkan oleh teman Nadia begitu terlihat dalam obrolan grup ini. Merekalah yang menjadikan Nadia semakin percaya dan sadar bahwa meskipun banyak pengikut atau fans yang kita miliki, tidak akan cukup untuk mengisi ruang yang kita butuhkan sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Hanya temanlah yang dapat mengisi sumber kebahagiaan kita itu selain keluarga. Kata demi kata yang terkirim dalam obrolan tersebut memiliki sebuah makna dan tujuan. Dari candaan hingga pengingat akan suatu hal yang penting. Dapat menarik perhatian kita untuk tetap melakukan obrolan bersama mereka melalui gadget. Bahkan, hanya dengan gambar lucu saja dapat mempertahankan rasa penasaran serta rasa senang yang muncul begitu saja dalam diri kita.
Seketika, Nadia teringat membuat video edukasi mengenai pentingnya penggunaan masker serta dalam penggunaan masker yang tepat kita harus bagaimana. Terlihat dalam video rekaman video ini, seluruh pembawaan diri Nadia dan setiap ucapan yang dilontarkan oleh Nadia memiliki tujuan yang mulia bagi seluruh masyarakat. Terkesan biasa saja, namun berdampak besar apabila kita menerapkan edukasi yang diajarkan dalam video ini. Usahakan selalu menutupi hidung dan mulut saat memakai masker. Dan jika bisa, lepaskan masker hanya saat makan dan minum. Dan kalau bisa, usahakan juga untuk tidak dilakukan di tempat ramai. Begitu aja ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa terus pakai masker di tempat ramai. Hal yang disepakati pun akhirnya tiba. Nadia pergi ke tempat tersebut bersama mobil pribadinya. Setelah perjalanan dilalui, sampailah Nadia di sebuah mall. Pertemuan ini dihiasi oleh candaan dan tawa serta berbagai topik yang mereka perbincangkan. Namun, di tengah hangatnya pertemuan mereka, seorang fans dari Nadia ini terlihat begitu mencurigakan, bukan tanpa suatu alasan. Namun, setelah kejadian Nadia di mall bersama teman-temannya melalui postingan sosial media, ia langsung bergegas mengikuti kejadian dari idolanya tersebut secara langsung. Seketika, Nadia berkata pada teman-temannya bahwa ia ingin pergi ke toilet sebentar. Hal buruk pun menimpa Nadia. Ketika kembali dari toilet, masker yang ia gunakan putus begitu saja. Segera, Nadia pun menceritakan hal tersebut kepada dua temannya. Lantas, temannya pun menyarankan Nadia untuk beli masker yang baru di mall tersebut. Saat sedang dalam perjalanan menuju toko, tidak disangka kehadiran fans yang berusaha mengetahui kejadian Nadia secara langsung ini lakukan hal yang merugikan Nadia sendiri. Bukankah sebuah kejahatan apabila video tersebut memperlihatkan Nadia yang tidak memakai masker ketika berkeliling di luar rumah? Tanpa mereka sadari, kejadian tersebut mereka tetap melanjutkan tujuan mereka, yaitu mencari masker di toko dalam mall. Setelah itu, rekaman video jahat pun langsung disebarkan begitu saja, dan pasti berdampak besar bagi Nadia. Dalam perjalanan pulang, Nadia begitu terkejut, panik, dan khawatir melihat tersebarnya berita buruk mengenai dirinya. Di sisi lain, Arnold yang ternyata memiliki sifat munafik terlihat ketika sedang membagikan video jahat yang dilakukannya ke obrolan grup sekolah, bahkan grup pribadi lainnya. Tidak lama setelah perbuatan buruk Arnold, benarlah terjadi peristiwa menyedihkan yang dialami oleh Nadia ketika ia sedang melakukan kegiatan sekolah online. Sekarang di duta permaskeran nih. Oh iya, no, jangan lupa dipakai dong maskernya. Sindiran demi sindiran diterima oleh Nadia yang menyayat hati serta membebani pikirannya semakin menjadi-jadi. Emang penting tak pakai masker? Jangan gitu, nggak baik. Jadi kalau kita pakai masker ya harusnya penting lah, ya nggak Nat? Penting, tapi kalau di depannya benar. Setelah hari berlalu, kesedihannya tak dapat hanyut begitu saja. Aku sebenarnya pertama-tama Candaan yang begitu menyayat hati Nadia pakai masker. tak dapat dibiarkan begitu saja. Pikir lagi, gimana bisa aku masuk ke mall kalau aku nggak pakai masker?
Masker, aku tuh rusak. Pada akhirnya, ia membuat video yang mana berisikan curahan hati Nadia atas kejadian buruk yang menimpanya. Penjelasan, penyesalan, kegelisahan, pengakuan, bahkan harapan tersampaikan oleh Nadia melalui ekspresi wajahnya dan kata-kata yang ia rangkai dalam video tersebut. Ketakutan yang menghantui dirinya, serta membuat kesedihan serta isak tangis yang dilalui olehnya. Tak henti-hentinya Nadia menangis dan sedih. Namun, ingatannya pun berpindah pada momen-momen indah yang dilaluinya bersama temannya dahulu. Canda tawa menghiasi kegiatannya di sekolah. Dikala beban pikiran membebaninya, ada saja hiburan yang dapat ia terima dari teman di sekitarnya. Inilah salah satu contoh dari dampak video jahat tersebut. Apaan sih? Nggak sesuai sama omongannya. Pembuat video pun merasa bahagia seakan-akan perbuatannya merupakan sebuah pencapaian hebat dan mulia adanya. Teman baik Nadia adalah, aku harus cepat bertindak. Aku gak bisa biarin video kayak gitu tetap ada di media sosial. Nadia kan temanku. Aku bakal membantu dia agar keadaan menjadi lebih baik. Video kayak gitu harus dihapus dan tidak bisa dibiarkan terus. Berencana mengubahkan keadaan dengan membayangkan video kebenaran yang sebenarnya. Tak lupa, ia juga menghubungi teman-temannya untuk meminta dukungan dan bantuan atas niat baiknya kepada Nadia. Ini loh tentang yang viral. Sebenarnya nggak kayak gitu yang benar. Kamu juga udah lihat beritanya. Dari awal aku ragu. Aku dukung kebenarannya kok. Oke, makasih loh tuh. Ya, tolong sebarin videonya juga ya ntar. Makasih. Ternyata gini, realita yang sebenarnya. Tak disangka, usaha Adela pun berhasil. Terlihat seorang pengikut Nadia yang juga tersadar akan kebenaran yang ada. Dengan bercampurnya perasaan Nadia, senang, haru, lega, komen yang mendukung Nadia. Dalam postingan tersebut berhasil meneteskan air mata haru yang mengobarkan rasa senang yang dirasakan Nadia pada saat itu juga. Segera Nadia pun menelepon Adela dan mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Del, makasih. Iya, sama-sama. Panik gak? Paniklah, masa enggak? Bijak bersosial media, karena disitulah tempatmu bercerita, mencari informasi, bahkan mendapatkan hiburan. Jangan buang waktumu untuk mempercayai suatu informasi dengan hanya mendengar satu pembicara saja. Telusurilah lebih lanjut, hingga semua orang juga tersadar akan apa yang telah mereka percaya hanya sebuah pemicu rumor belaka. Tetaplah berkarya, namun tentu saja tanpa memanfaatkan kelemahan orang lain untuk kejayaanmu sepihak.